Video kali ini kita mau membahas aturan rantai, ya, aturan rantai. Oke, aturan rantai ini berguna sekali digunakan ketika turunan yang mau fungsi yang mau kita cari turunannya bentuknya nggak standar. Bentuk standar itu yang tadi yang 5 ya. Aturan pangkat, aturan penjumlahan, aturan perkalian, tapi bentuknya ya nggak bisa langsung kita jawab gitu ya. Jadi kita harus gunakan aturan rantai gitu ya. Bunyinya gimana aturan rantai itu? Saya pakai metode Leibniz gitu ya. dy per dx ini yang mau kita cari ya. Nah, sekarang kita buat aturannya dy per du dulu kali du per dx ya. Jadi kalau ini kita kalikan, ini du ini kan kalau kita coret kan hasilnya dy per dx lagi. Nah, ya, kita coret ini hasilnya dy per dx, jadi sama gitu ya. Jadi maksudnya apa? Nanti yang tadinya fungsi kita y dalam x ya, sekarang kita ubah dulu fungsi y ini, kita ubah y fungsi dalam variabel u ya. Oke, ini sama-sama fungsi y, tapi satu variabelnya x, satu variabelnya u, di mana u-nya itu sekarang adalah fungsi dalam x gitu ya. Nah, u-nya adalah fungsi dalam x. Oke, ini kalau rantainya 2. Kalau rantainya 3 misalkan dy per dx ya, kalau kamu mesti membuat rantainya sampai 3, misalkan dy per du, du per dv, nanti baru dv per dx. Bisa. Ada rantainya 4, rantainya 5, bisa. Tergantung permasalahannya gimana. Ya. Jadi kunci dari aturan rantai adalah kita misalkan variabel x ini nanti menjadi sebuah fungsi dalam, kita misalkan x itu nanti menjadi suatu fungsi u gitu ya. U-nya itu fungsi yang bergantung terhadap x juga. Oke. Contoh biar lebih jelas gitu ya, contoh. Oke. Yang paling sederhana sekali contohnya adalah misalkan y sama dengan sin 2x gitu ya. Oke. Nah, bagaimana menerapkan aturan rantai? Kita gunakan pemisalan di sini. Nanti untuk aturan rantai kita banyak gunakan pemisalan ya. Jadi nanti misalkan u sama dengan 2x ya. Berarti kita punya u absen ya. du per dx. Ini sama juga dengan u absen boleh, tapi kita gunakan du per dx ya. Berarti adalah 2. Kalau kita misalkan u sama dengan 2x, artinya kita punya y sama dengan sin u. Kenapa? 2x tadi nilainya sama dengan u. Jadi sekarang y udah fungsi dalam u nih, seperti ini ya. Karena y adalah fungsi dalam u, kita punya dy per du ya. Turunannya apa? Turunan y terhadap u sekarang, bukan turunan y terhadap x. Turunannya adalah cos u ya. Nah, lihat, kita udah punya dy per du, kita punya du per dx. Nah, sekarang kita jawab permasalahan kita. Kita mau cari y absen x gitu ya. Kita mau cari y absen x. Kita bukan mau mencari y absen u. Kita mau cari y absen x atau dy per dx nya ya. Berdasarkan rumus aturan rantai ya, dy per du dikali du per dx ya. Jadi dy per du nya apa? Cos u ya. Du per dx nya apa? 2. Nah, sekarang karena kita mau ditanya dy per dx, yang u ini kita ubah lagi ke dalam x. Berarti 2 cos 2x ya. Memang betul kamu udah jago misalkan mencari y sama dengan cos 2x ya. Kamu tahu jawabannya sama dengan 2 sin 2x, ada minnya ya. Ini adalah aturan rantai, tapi tanpa kamu tuliskan dy per du kali du per dx nya ya. Ini udahlah
ini udah cara cepat yang waktu di SMA dipelajari. Nah di video ini saya mau menjelaskan dari mana datangnya min 2 sin 2x itu. Ya, dari proses ini. Proses dy per du, du per dx. Ya. Dalam kasus ini kan lagi u sama dengan 2x. Sehingga kamu punya du per dx sama dengan 2. Ya. Karena u sama dengan 2x, maka y sama dengan cos u. Sekarang y adalah fungsi dalam u, kita mau cari y absen u. Nah, atau dy per du. Nah, kalau y absen u ini jelas ya, kamu turunkan terhadap u. Kalau y absen jarang, biasanya kan jarang kita y absen, jarang disebut variabelnya apa. Ya. Ini adalah min sin u. Oke, jadi sekarang y absen sama dengan min sin u kali 2 ya. Kembalikan u nya ke dalam x, min 2 sin 2x. Oke.